Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hebatku kelas 2? Bersama PGRI Tulung Agung, kita berjumpa kembali dalam video pembelajaran Cerdas Tangkas. Materi tema 7, kebersamaan, subtema 1, kebersamaan di rumah. Pembelajaran 1, muatan yang pertama Bahasa Indonesia KD 3.8 dan 4.8. Eksplorasi. Dongeng fabel. Dongeng fabel adalah sebuah dongeng atau cerita yang menampilkan tentang binatang sebagai tokoh utama. Tokoh binatang dalam fabel dapat berbicara dan berperilaku seperti manusia. Di sini ada contoh fabel yang berjudul Semut dan Kepompong. Ayo, kalian baca dongeng fabel berikut. Setelah membaca dongeng yang berjudul Semut dan Kepompong, pada kegiatan 1, kalian diajak untuk bercerita atau menceritakan kembali isi dongeng tersebut dengan kalimatmu sendiri. Kita lanjutkan mengerjakan soal-soal pada Ayo Berlatih. Soal nomor 1. Berdasarkan dongeng tersebut, Kepompong bersedih karena ... A. Badai, B. Banjir, C. Lapar. Kira-kira penyebab Kepompong bersedih apa anak-anak? Iya, karena ada badai. Jawaban yang A. 2. Seketika semua hewan langsung panik dan berlari. Sinonim kata yang bergaris bawah adalah panik, sinonimnya takut. 3. Tokoh yang memiliki watak sombong adalah siapa anak-anak yang menyombongkan diri tadi? Iya, yang menyombongkan diri adalah semut. 4. Cerita yang menggambarkan tentang binatang disebut fabel. 5. Apa amanat atau pesan dari dongeng Semut dan Kepompong? Apa anak-anak amanat atau pesannya? Iya, kita hidup tidak boleh bersikap sombong. Lanjut muatan yang kedua, Matematika KD 3.7 dan 4.7, eksplorasi, mengenal pecahan setengah atau 1/2. Ibu mempunyai 1 kue donat. Ibu ingin memberikan donat itu kepada Aji dan Dewi. Donat itu harus dipotong menjadi 2. Setiap anak harus mendapat bagian yang sama besar. Aji mendapat 1 potong dan Dewi juga mendapat 1 potong. Coba kalian perhatikan gambarnya anak-anak. Kue donat utuh dibagi menjadi 2 bagian sama besar. Setiap kue menunjukkan pecahan setengah atau 1/2. Bilangan ini dinamakan bilangan pecahan. Angka yang di atas dinamakan pengbilang, yaitu 1 ya anak-anak. Sedangkan angka yang di bawah atau angka 2 itu dinamakan penyebut. Sekarang kalian perhatikan gambar berikut. Ada 2 gambar, yaitu gambar A dan gambar B. Gambar A adalah lingkaran, gambar B adalah persegi panjang. Pada gambar A, bagian yang diarsir merupakan 1 dari 2 bagian. Jadi, bagian yang diarsir adalah 1/2 bagian gambar. Pada gambar B, bagian yang diarsir bukan 1/2 bagian gambar. Hal ini karena kedua bagiannya tidak sama besar. Kegiatan 2, di sini disediakan 3 buah gambar yang sudah dibagi sama besar. Nah, kalian diajak untuk mengarsir setengah bagian dari gambar berikut. Lanjut pada Ayo Berlatih. Soal nomor 1, sebuah apel dibagi menjadi 2 bagian sama besar. Setiap bagian apel menunjukkan pecahan A 1/2, B 1/3, C 1/4. Berapa anak-anak? Apel tadi kan dibagi 2 bagian. Berarti 1 bagian atau setiap bagiannya mempunyai nilai ya, yang A 1/2. 2. Nama lain dari 1/2 adalah ya, setengah. Kalian perhatikan gambar nomor 3. Agar mendapatkan semangka 1/2 bagian, maka kita harus membagi semangka tersebut menjadi 2 dengan ukuran sama apa berbeda? Iya, dengan ukuran sama.
4. Kalian perhatikan gambar lagi. Daerah yang diarsir pada gambar menunjukkan pecahan 1/2. Sekarang nomor 5. Mengapa dua bagian gambar tersebut masing-masing tidak disebut setengah atau 1/2? Apa sebabnya? Ya, sebabnya dua gambar tersebut besarnya tidak sama. Muatan selanjutnya SPDB KD 3.2 dan 4.2. Eksplorasi. Bunyi kuat dan bunyi lemah. Dalam kehidupan sehari-hari kita banyak mendengar bunyi. Bunyi yang teratur dan berulang disebut birama. Coba perhatikan yang ada di dalam kotak. Itu merupakan contoh notasi. Jadi ada angka 1, 2. Berarti itu adalah notasi 1 dan notasi 2. Kemudian di bawahnya ada huruf K dan L. Keterangannya, K merupakan bunyi kuat dan L merupakan bunyi lemah. Ada bunyi kuat dan juga bunyi lemah. Contoh bunyi kuat adalah saat kita mendengar bunyi bel sekolah. Bunyi lemah contohnya saat kita berjalan. Kamu bisa mendengarkan langkah kakimu saat berjalan, namun bunyinya terdengar lemah. Bunyi-bunyi itu sangat menarik. Berbagai bunyi bisa digabungkan menjadi musik. Ayo kita pelajari bersama. Pada lagu Topi Saya Bundar yang diciptakan oleh Pak Kasur, lagu tersebut menggunakan birama 3/4. Artinya setiap birama terdapat 3 ketuk. Perhatikan contoh ketukan pada penggalan lagu berikut. Ketukan yang pertama pada setiap birama termasuk ketukan kuat. Ketukan kedua dan ketiga tiap birama termasuk ketukan lemah. Lagu Topi Saya Bundar dapat dinyanyikan diiringi irama sederhana seperti dengan memukul meja, tepuk tangan, maupun dua pensil yang dipukul. Kita perhatikan anak-anak pada kegiatan 3. Kalian disuruh mencari bunyi-bunyi yang ada di sekitar kalian. Kemudian tentukan bunyi tersebut termasuk bunyi kuat atau bunyi lemah. Kalau kalian sudah menemukan, kalian tuliskan di tempat yang sudah disediakan. Di sini ada 4 kolom. Yang pertama adalah nomor, kemudian yang kedua nama bunyi, misalkan bunyi angin, terus bunyi burung berkicau atau bunyi apa kalian tuliskan. Nah, kolom sebelahnya itu adalah kalau bunyi tersebut termasuk bunyi kuat, maka berikan centang. Tetapi kalau bunyi tersebut termasuk bunyi lemah, maka pada kolom lemah itu kalian beri centang. Kita lanjutkan pada ayo berlatih. Kita kerjakan soal-soal berikut. Nomor 1. Kita bisa membuat irama dengan cara titik-titik tangan. A mengangkat, B tepuk, C berjabat. Apa anak-anak? Iya, tepuk tangan. 2. Suara klakson mobil merupakan bunyi titik-titik. Kira-kira kalau kita simpangan dengan mobil, kemudian mobil itu membunyikan klakson, tat. Nah, itu kira-kira bunyi apa anak-anak? Bunyi kuat apa bunyi lemah? Iya, bunyi kuat. 3. Birama pada lagu Topi Saya Bundar adalah berapa per berapa? 3/4. 4. Pola irama 3/4 berarti setiap birama terdapat berapa ketukan? Ya, terdapat 3 ketukan. 5. Perhatikan nada-nada berikut. Nada apa sajakah yang terdapat pada ketukan pertama? Ya, pada ketukan pertama adalah apa? Sol. Nah, terus kemudian yang ketukan pertama lagi Mi. Ketukan pertama lagi Re. Nah, demikian selamat belajar anak-anak. Demikian tadi materi pembelajaran 1. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe.